Niat baik seorang negarawan tak cukup untuk menggantikan ketepatan kata. Kasus ceramah JK di UGM bukan sekadar soal video yang dipotong. Ia membongkar kerentanan kita dalam berbicara tentang agama orang lain di ruang publik. Tidak banyak politisi Indonesia yang rekam jejaknya dalam perdamaian agama sekuat Yusuf Kala. Lelaki kelahiran Watampone itu adalah arsitek deklarasi Malino, perjanjian yang pada tahun 2002 memadamkan bara konflik Poso dan Ambon yang telah menelan ribuan nyawa. Ia berbicara bukan sebagai pengamat, melainkan sebagai seorang yang pernah duduk berhadapan dengan pemuka-pemuka yang tangannya masih merah. Karena itulah, ketika ceramahnya di Masjid Kampus UGM pada 5 Maret 2026 lalu memantik kecaman keras dari komunitas Kristiani, ada ironi yang amat pahit di sana. Sang juru damai tertuduh melukai perdamaian itu sendiri. Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Kristen juga berpikir begitu. Begitu kira-kira gaya JK berbicara. Kalimat ini yang tersebar luas setelah dipotong dari konteks ceramah panjang JK telah menyebabkan GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, bersama 19 lembaga Kristiani melaporkan mantan wakil presiden itu ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama. Pertanyaannya bukan semata soal hukum, melainkan soal epistemologi. Apakah JK salah berbicara atau salah memahami? Tim juru bicara JK, Husain Abdullah, segera meluruskan bahwa video yang beredar adalah hasil konteks cutting, potongan yang mengaburkan niat utuh sang pembicara. Dalam versi lengkapnya, JK justru sedang membongkar logika sesat yang pernah mengobarkan konflik, bukan melegitimasinya. Ia menegaskan bahwa tidak ada agama yang mengajarkan umatnya saling membunuh. Argumen ini sah dan sebagian besar benar. Memperlakukan video klip 90 detik sebagai representasi sempurna dari ceramah 1 jam adalah metodologi yang lemah. Aktivisme digital seringkali bekerja dengan logika kompilasi, potong, saring, dan siarkan bagian yang paling bisa membakar. Dan memang dalam konteks menceritakan kembali upaya pendamaiannya, JK sedang menggambarkan psikologi massa yang bertikai, bukan doktrin agama yang normatif. Namun membela konteks tidak berarti bebas dari tanggung jawab atas pilihan kata. Inilah yang terlewat dari pembelaan pihak JK. Sebab bahkan dalam konteks penuh pun ada masalah fundamental dalam framing yang dipilih. JK menyebut Kristen juga berpikir begitu, seolah konsep syahid adalah sesuatu yang secara organik hidup dalam teologi Kristiani, bukan sekedar jargon yang diadopsi oleh kelompok yang bertikai dalam panasnya konflik. Ini bukan soal niat jahat, ini soal presisi teologis yang absen dari pidato seorang tokoh publik. Di tengah kebisingan laporan polisi, kecaman di media sosial, dan pembelaan tim jubir, ada satu suara yang seharusnya paling didengarkan, namun justru paling sedikit mendapat perhatian publik. Suara itu datang dari pendeta Jeki Manuputi, tokoh yang menulis opini resmi di situs PGI pada 13 April 2026. Kredensialnya tak tertandingi dalam konteks ini. Ia adalah anggota delegasi Kristen dalam perjanjian Malino II untuk rekonsiliasi Maluku. Orang yang duduk di meja yang sama dengan JK saat perjanjian damai itu ditandatangani.
Pendeta Jeki tidak datang untuk mengutuk. Sikapnya jauh lebih jujur dan karenanya lebih menghujam. Ia mengakui bahwa pernyataan JK dalam konteks sejarah konflik Maluku tidak sepenuhnya keliru. Sebagai saksi mata, ia menyaksikan sendiri bagaimana legitimasi religius menjadi prasyarat sebelum kombatan turun ke medan konflik. Doa dipanjatkan, kidung rohani dinyanyikan, tokoh agama memberikan pemberkatan. Ia bahkan mencatat satu ironi yang memilukan, bahwa kata shalom yang bermakna damai kerap dipekikan sebagai penyemangat di komunitas Kristen sebelum menuju area bentrokan. Konflik yang sejatinya berakar pada ketidakadilan sosial dan politik kemudian dipersepsi sebagai konflik agama, sehingga kekerasan yang memperoleh aura moral dan sakral. Ini adalah pengakuan yang luar biasa berani dari seorang pemimpin Kristiani. Ia tidak membangun tembok pembelaan. Ia memilih kejujuran sejarah. Dan justru karena keberanian itulah, koreksinya terhadap JK terasa begitu berbobot bahwa ada bagian dari pernyataan JK yang perlu diluruskan. Terutama ketika JK menyamakan konsep syahid dalam Islam dengan Kristen sebagai legitimasi untuk saling membunuh. Ada dua ranah yang dicampur adukan dalam kalimat JK. Realitas sosiologis konflik dan ajaran normatif agama. Jeki Manu Putih menarik garis pemisah ini dengan tepat. Memang benar bahwa dalam konflik Poso dan Ambon ada kelompok-kelompok dari kedua pihak yang menggunakan retorika keagamaan untuk membakar semangat bertempur. Ini adalah fakta sejarah yang ia saksikan sendiri. Tetapi menyimpulkan dari fakta sosiologis itu bahwa Kristen juga berpendapat membunuh musuh berarti syahid adalah sebuah lompatan yang berbahaya. Jeki Manu Putih menjelaskan, dalam tradisi Kristen tidak ada doktrin yang menyatakan bahwa membunuh orang lain dapat menghasilkan status kesyahidan. Konsep yang dikenal adalah martir, kesediaan untuk menderita dan mati demi mempertahankan iman, bukan mati saat melakukan serangan. Dua hal ini tidak identik, dan JK menyederhanakan keduanya seolah satu hal. Jeki Manu Putih mengakui bahwa dalam konteks konflik Maluku, istilah martir memang mengalami pergeseran makna. Seorang Kristen yang meninggal dalam tindakan agresi kerap disebut martir. Namun ia menegaskan ini bukan ajaran agama, ini bukan ajaran gereja, melainkan distorsi makna yang muncul dalam situasi konflik. Fenomena inilah yang perlu dibedakan dari doktrin agama itu sendiri. Dan inilah yang gagal dibedakan oleh framing JK. Jeki Manu Putih bahkan menopang analisisnya dengan landasan akademik yang solid. Ia merujuk pada tiga pemikir besar. Charles Kimball yang mengidentifikasi bagaimana agama bisa tergelincir menjadi sumber legitimasi kekerasan. Mark Jurgens Meyer yang menjelaskan bagaimana kelompok radikal membingkai konflik duniawi sebagai perang kosmis, dan René Girard yang menunjukkan bagaimana kekerasan dapat melekat pada struktur sosial dan religius. Kesimpulannya, yang terjadi di Poso dan Ambon bukan agama yang mendorong kekerasan, melainkan penyimpangan makna agama oleh para aktor konflik. Ini adalah distingsi yang krusial dan seharusnya menjadi jangkar dari setiap narasi tentang konflik Poso dan Ambon, termasuk narasi JK. Sayangnya, dalam kalimat yang viral itu, distingsi ini justru runtuh. Yang lebih problematik, JK seorang diri tidak memikul beban ini. Ini adalah penyakit umum dari narasi perdamaian di Indonesia. Kita sering menggeneralisasi kedua pihak sama-sama bersalah
kedua pihak sama-sama fanatik sebagai cara menemukan titik tengah yang seimbang. Keseimbangan semu ini terasa inklusif, tetapi sebenarnya bisa menjadi bentuk ketidakadilan naratif, terutama ketika atribusi tersebut tidak akurat secara faktual bagi salah satu pihak. Salah satu kontribusi terpenting J.K. Manubuti dalam opininya adalah rumusan yang lebih tepat tentang relasi agama dan kekerasan dalam konflik Poso dan Ambon. Ia tidak menafikan bahwa agama tampil dalam wajah yang terdistorsi selama konflik berlangsung. Namun ia menawarkan framing yang jauh lebih akurat. Agama bukan akar konflik, melainkan korban dari situasi sosial politik yang memburuk. Ketika ketidakadilan, ketakutan, dan trauma kolektif bertemu dengan simbol-simbol religius, makna-makna suci dapat bergeser menjadi pembenaran destruktif. Konflik Poso dimulai dari pertikaian antar pemuda di akhir 1998, lalu meluas karena ketimpangan ekonomi, persaingan politik lokal di era desentralisasi, dan lemahnya aparatus keamanan di masa transisi reformasi. Agama kemudian menjadi akselerator, bukan ignitor. Ketika seseorang berteriak perang suci dalam kewaran konflik, ia tidak sedang mengimplementasikan teologi. Ia sedang menculik agama untuk dijadikan senjata. Ini perbedaan krusial yang kerap dikaburkan, termasuk sayangnya oleh narasi JK sendiri. Disinilah JK menawarkan sesuatu yang lebih bernilai dari sekedar kecaman. Ia menawarkan kerangka pemahaman yang lebih jujur. Agama adalah korban dari konflik yang bernuansa sara, bukan biang keladinya. Menempatkan agama sebagai subjek aktif yang mendorong pembunuhan, bahkan dalam framing sosiologis, adalah cara pandang yang bisa melanggengkan stigma yang tidak adil terhadap dua tradisi yang bersangkutan. Bagi komunitas Kristiani sendiri, memang perih mendengar agama mereka disebut punya konsep membunuh musuh demi meraih surga. Apalagi disampaikan seorang tokoh sekaliber JK di mimbar masjid kampus kepada Civitas Akademika. Dalam suasana Paskah 2026, kalimat itu terasa seperti tamparan. Perasaan ini sah dan harus dihormati. Dan justru karena itulah suara J.K. Manubuti yang mengoreksi tanpa mengutuk, yang meluruskan tanpa memperkarakan, jauh lebih kuat dari ribuan komentar media sosial yang mengamuk. Namun demikian, melaporkan Yusuf Kala ke polisi atas dugaan penistaan agama adalah respons yang patut dipertanyakan, baik dari segi proporsionalitas maupun dari segi efektivitasnya. Undang-undang penistaan agama di Indonesia, terutama pasal 156A KUHP, adalah pasal yang sejak lama dikritik oleh pegiat hak asasi manusia, termasuk oleh lembaga-lembaga internasional, karena rumusannya yang kabur dan rentan disalahgunakan. Sejarah penegakan hukumnya penuh dengan kasus-kasus yang seharusnya bisa diselesaikan melalui dialog, klarifikasi, dan permintaan maaf, bukan persidangan. Ketika Ahok dipenjara, banyak yang mempermasalahkan penggunaan pasal ini. Konsistensi menuntut kita untuk menerapkan standar yang sama ketika korbannya seorang tokoh muslimin. Lebih jauh, ada paradoks dalam argumentasi Gamki. Di satu sisi, mereka mengutip ajaran Kristiani tentang kasih dan pengampunan. Di sisi lain, mereka memilih jalur hukum yang pada dasarnya adalah jalur konfrontasi dan sanksi. Ketua Umum Gamki, Sahat Sidurat, sendiri membuka kemungkinan memaafkan apabila JK meminta maaf. Jika demikian,
Mengapa tidak menjadikan itu syarat pertama, bukan pintu terakhir? Di tengah semua ini, ada satu hal yang mencolok absen. Permintaan maaf langsung dari Yusuf Kala sendiri. Juru bicaranya memang aktif mengklarifikasi, tetapi klarifikasi bukan permintaan maaf. Dan keduanya punya fungsi berbeda. Klarifikasi menjelaskan niat, sementara permintaan maaf mengakui dampak. Sebagai seorang negarawan yang pernah duduk di meja yang sama dengan kelompok yang saling membunuh, JK seharusnya paham bahwa dalam kerja perdamaian, yang paling penting bukan hanya apa yang kamu maksudkan, tetapi apa yang didengar dan dirasakan oleh pihak lain. Ia tahu betul bahwa kata-kata bisa menyulut bara. Ironis sekali jika ketelitian yang ia terapkan saat mendamaikan Poso dan Ambon tidak ia terapkan pada dirinya sendiri ketika berceramah tentang perdamaian itu. Permintaan maaf tulus bukan sekedar maaf kalau ada yang tersinggung, tetapi pengakuan bahwa pilihan katanya kurang tepat secara teologis akan jauh lebih bermartabat dan lebih efektif dari selusin konferensi pers tim jubir. Pada akhirnya, polemik ini adalah cermin. Ia memperlihatkan betapa rentannya percakapan publik tentang agama di Indonesia. Betapa mudahnya api tersulut. Betapa cepatnya konteks terkelupas. Betapa dalamnya luka teologis bisa menganga. Namun cermin ini juga memantulkan sesuatu yang lebih menggembirakan. Bahwa masih ada suara-suara yang memilih kedalaman di atas kebisingan. Pendeta Jeki Manumputi menunjukkan jalan itu. Sebagai seorang yang hadir di Malino II, yang menyaksikan darah dan air mata dari kedua pihak, yang tahu persis bagaimana rasanya kata shalom dipakai sebagai seruan perang, ia memilih untuk menulis dengan kepala dingin, hati terbuka, dan standar teologis yang tinggi. Ia mengoreksi tanpa menghakimi. Ia meluruskan tanpa memperkarakan. Itulah model yang dibutuhkan Indonesia hari ini. Yusuf Kala bukan penista agama. Ia adalah seorang tokoh yang dalam narasi panjang tentang pengalamannya sebagai pembuat perdamaian menggunakan framing yang keliru, yang menempatkan konsep teologi Kristiani dalam bingkai yang tidak tepat. Itu bukan kejahatan. Itu keteledoran yang nyata dan yang pantas mendapat koreksi, bukan penjara. Indonesia telah melewati Poso, telah melewati Ambon, telah melewati puluhan konflik horizontal yang merobek kain kebangsaan. Bangsa ini tidak membutuhkan satu lagi episode saling lapor, saling cerca, dan saling menggunakan hukum sebagai senjata. Yang dibutuhkan adalah sesuatu yang tampaknya semakin langka. Keberanian untuk berbicara jujur seperti Jeki Manumputi. Kerendahan hati untuk mengakui kesalahan seperti yang ditunggu dari JK. Dan kebijaksanaan untuk tidak menjadikan setiap luka sebagai alasan berperang. Puang Yusuf Kala memiliki kapasitas untuk memberikan semua itu. Pertanyaannya adalah, apakah ia akan memilihnya? Sebelum polemik ini berubah dari pelajaran sejarah menjadi tragedi yang berulang. Damai Indonesiaku!